Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman pendengar yang saya cintai dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini sebagai teman luang Anda. Semoga apa yang disampaikan dalam channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, langsung saja ke isi buku Amru Khalid yang berjudul Dengan Namamu Aku Hidup. Indahnya hidup dengan nama-nama Allah. Taubat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada bagian ini, penulis menguraikan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang bertutur tentang taubat, dengan harapan semoga hati terbuka dan tergerak untuk bertaubat walaupun dengan langkah berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut ibarat terapi yang menyembuhkan luka. Seakan-akan ayat tersebut ingin menyampaikan pesan kepada kita semua, sebesar apapun dosamu, sejauh apapun jarak yang memisahkanmu dari Tuhan, dan sepanjang apapun jalan keterasinganmu, apabila saja engkau bersedia datang kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Aku sambut seruanmu, wahai hambaku." Perhatikan nuansa kelembutan yang terkandung dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menggunakan panggilan wahai hambaku, bukan wahai orang-orang yang berdosa atau wahai orang-orang yang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wahai orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka, tanpa sedikit pun mendefinisikan dosa apa yang mereka perbuat sehingga bisa mencemarkan citra mereka. Selain itu, ayat-ayat yang kiranya mampu membuat jiwa kita bergetar seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya." Surat Az-Zumar ayat 54-55. Ayat berikutnya bertutur tentang keadaan hari kiamat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan ada orang yang mengatakan, "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah." Surat Az-Zumar ayat 56-57. Bukan demikian, sesungguhnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya, dan kamu menyombongkan diri, dan adalah kamu termasuk orang-orang kafir. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Surat Az-Zumar ayat 59-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan pada diri kita dan Allah mencintai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu ayat selanjutnya mengenai kehendak Allah atas diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah hendak menerima taubatmu." Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Surat An-Nisa ayat 27-28. Selanjutnya, ayat yang berkenaan dengan dua golongan manusia, yaitu orang yang bertaubat dan orang yang berbuat zalim pada diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya?"
Surat Al-Maidah ayat 74. Dan siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Nabi Muhammad SAW yang terjaga dari dosa bersabda, "Wahai manusia, mohonlah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat pada Allah 100 kali dalam sehari." Tidakkah kita merenungkan firman Allah dan hadis Nabi tersebut? Marilah kita sediakan waktu kita walau sedikit untuk berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, aku bertaubat kepadamu atas dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Sebuah pertaubatan yang meliputi segala dosa. Akan aku buka lembaran baru dalam hidup bersama datangnya bulan suci Ramadan. Doa tersebut menunjukkan bahwa taubat adalah tangga pertama sekaligus terakhir dari rangkaian ibadah. Oleh sebab itu, taubat adalah tangga pertama dari kehidupan beragama dan akhir dari kehidupan umat manusia. Cobalah kita renungkan kembali perjalanan hidup Rasulullah SAW diakhiri dengan taubat yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nasr ayat 1-3. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan sebuah pintu pada hari Ia menciptakan langit dan bumi, dan dibiarkannya pintu itu dalam keadaan terbuka. Panjang pintu itu lebih panjang dari jauhnya perjalanan selama 70 tahun, dan lebarnya juga tidak akan dicapai oleh perjalanan selama 70 tahun. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Tahukah kalian pintu apakah itu?" Para sahabat menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Itulah pintu taubat, yang terbuka lebar dan ia lebih besar dari dosa-dosamu. Dan kelak, jika matahari terbit dari barat, pintu itu akan ditutup." Rasulullah SAW bersabda pula, "Tiada seorang hamba pun yang berbuat dosa, kemudian ia menghadap Allah, berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian duduk beristighfar dan memohon ampun, kecuali Allah akan mengampuni dirinya atas dosa itu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW juga bersabda, "Tiada seorang pun yang cinta pada maaf daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah lah contoh terbaik." Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, tidakkah engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, melainkan bahwa aku akan mengampuni dosa yang pernah kalian perbuat, dan aku tidak akan peduli. Wahai anak cucu Adam, andai engkau mendatangi aku dengan dosa sepenuh isi bumi, sedang engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun, niscaya aku akan membawakan ampunan sepenuh isi bumi untukmu. Aku mensyukuri amal perbuatan yang sedikit dan mengampuni banyak dosa. Kasih sayangku melampaui murkaku, dan kesantunanku melampaui hukumanku. Belas kasihku pada kalian melebihi belas kasih seorang ibu pada anaknya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mohonlah ampun padaku, niscaya aku akan mengampuni kamu semua. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Apakah hati Anda mulai bergetar? Bagaimana perasaan Anda terhadap ungkapan Allah tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir setiap malam dan berseru, 'Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang memohon ampunan padaku, niscaya aku akan menerima taubatnya.'" Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, andai orang-orang yang berpaling dariku itu mengetahui sebesar apa kerinduanku pada kembalinya mereka padaku dan keinginanku pada kesediaan mereka untuk bertaubat, pasti hati mereka akan luluh karena rindu padaku. Wahai Daud, itulah kerinduanku pada orang-orang yang berpaling daripadaku. Maka tahukah engkau bagaimana besarnya kerinduanku pada orang-orang yang menyambut aku? Wahai saudaraku, masihkah kita merasa cemas untuk bertaubat kepada Allah?
atau sebaliknya menunda-nunda untuk bertaubat? Bukankah Allah sudah mengatakan kerinduannya pada diri kita? Mengapa kita masih merindukan sesama makhluk, padahal Allah sang pencipta diri kita selalu merindukan diri kita? Bukankah kita ketahui rindu itu berat? Marilah kita kuatkan tekad kita untuk selalu bertaubat kepada Allah. Sebelum berakhir, mari kita merenung sejenak kembali hadis qudsi berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku, manusia dan jin adalah dalam berita yang menggemparkan. Aku menciptakan mereka, tetapi mereka menyembah selain aku. Kebaikanku aku turunkan kepada segenap hamba, tetapi mereka mempersembahkan padaku keburukan. Aku mencintai mereka dengan rahmat dan kasih sayang, padahal aku tidak butuh kepada mereka. Sebaliknya, mereka membuat aku murka dengan maksiat-maksiat, padahal mereka amat membutuhkan aku. Orang-orang yang gemar berzikir, orang-orang yang dekat denganku, orang-orang yang taat kepadaku, orang-orang yang mencintai aku, dan orang-orang yang durhaka kepadaku, tidak aku jadikan mereka itu berputus asa padaku. Apabila mereka bertaubat kepadaku, niscaya aku akan menjadi kekasih mereka. Apabila mereka berpaling, maka aku akan menjadi tabib mereka. Aku menguji mereka dengan cobaan-cobaan agar aku menyucikan mereka dari keburukan. Siapa saja di antara mereka yang datang kepadaku dalam keadaan bertaubat, maka aku akan menyambutnya dari jauh. Dan siapa yang berpaling dariku, maka aku akan memanggilnya dari dekat. Akan aku katakan padanya, kemana engkau hendak berlari? Adakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengasihi seorang hamba daripada kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Semoga renungan ini menjadi motivasi diri kita semua untuk selalu bertaubat kepadanya dan mengingat asmanya At-Tawwab sebagai komitmen untuk menjauhi segala larangannya dan istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Baiklah, insya Allah pertemuan selanjutnya mengenai himpunan penting dari asma Allah At-Tawwab. Kita akhiri pembahasan dengan mengucap Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan berikan komentar teman-teman jika dirasa channel ini menarik buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.